Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gainuari Fadli, mahasiswa program studi Magister Politik FISIP Universitas Diponegoro. Hidup petani, hidup rakyat Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara agraris di dunia. Sebagai negara agraris, Indonesia sangat bergantung pada sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan, memenuhi ketahanan pangan, serta perekonomian nasional. Namun, sektor ini sangat rentan terhadap risiko perubahan iklim, bencana alam, serta fluktuasi harga pasar. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2023 menyebutkan bahwa lebih dari 50% petani kecil mengalami kerugian akibat gagal panen dan fluktuasi harga pasar. Selain itu, BPS merilis pada tahun 2024 data terbaru, tepatnya di triwulan kedua bulan April, menyebutkan bahwa terjadi penurunan NTP, nilai tukar petani, yang artinya harga jual komoditas pertanian mengalami penurunan sehingga petani mengalami kerugian. Guna melindungi kemungkinan kerugian petani, pemerintah membantu mengupayakan mengeluarkan sebuah kebijakan, yaitu perlindungan asuransi pertanian, sebagaimana yang telah dilakukan oleh pemerintah di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 tentang fasilitasi asuransi petani. Sejak diluncurkannya pada tahun 2015 atau tepat hampir 10 tahun keberjalanan program asuransi pertanian, nyatanya program ini belum berjalan secara maksimal. Dilansir dari bisnis.com, pada tahun 2024, data menunjukkan hanya 3-6% saja lahan pertanian yang ikut serta dalam program asuransi pertanian dari total seluruh lahan pertanian di Indonesia. Selain itu, pada tahun 2024, target lahan pertanian ikut asuransi adalah 1 juta hektar lahan. Namun nyatanya hanya 279.694 hektar lahan saja yang ikut di dalam program asuransi pertanian. Oleh karena itu, dengan ini saya ingin melakukan advokasi kebijakan kepada pemerintah agar pemerintah mendorong implementasi secara luas program asuransi pertanian ini kepada seluruh petani yang ada di Indonesia. Dengan perlindungan asuransi pertanian, maka petani akan mendapatkan jaminan atau perlindungan dari kerusakan tanaman, kemudian dari bencana alam, serta hal-hal yang dapat merugikan petani. Selain itu, dengan keikutsertaannya di dalam program ini, petani dapat mengajukan tuntutan atau subsidi premi sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga petani akan mendapatkan ganti rugi yang nantinya ganti rugi tersebut dapat digunakan modal pertanian selanjutnya. Kemudian tujuan advokasi kebijakan ini dilakukan adalah 1. Mendorong pemerintah untuk implementasi secara luas program asuransi pertanian. Yang kedua adalah mendorong pemerintah agar memberikan subsidi premi kepada petani kecil. Dan yang ketiga adalah mendorong lembaga legislatif, khususnya DPR, untuk membuat aturan yang wajib bagi petani kecil untuk ikut serta dalam asuransi. Kemudian mengapa advokasi kebijakan ini penting dilakukan? Yang pertama adalah 1. Untuk menghadapi perubahan iklim secara luas. Data BMKG menyebutkan bahwa 10 tahun terakhir iklim berubah sangat drastis. Maka dari itu, dengan petani mengikuti program asuransi ini, maka petani akan mendapatkan jaminan. Kemudian yang kedua adalah perlindungan pendapatan petani. Petani yang ikut asuransi pertanian ini, maka petani akan mendapatkan jaminan. Yang ketiga adalah sebagai upaya untuk tetap meningkatkan dan mempertahankan ketahanan pangan nasional. Petani yang tidak dilindungi, maka petani akan mengalami kerugian, sehingga dampaknya akan mengurangi produksi pangan nasional, sehingga tidak terciptanya ketahanan pangan nasional. Resiko jika advokasi kebijakan ini tidak dilakukan, yang pertama adalah 1. Produksi pertanian akan menurun. Petani yang tidak ikut dalam program asuransi pertanian, maka petani akan menanggung beban sendiri kerugian pertanian, sehingga produksi pertanian akan menurun. Yang kedua adalah dapat meningkatkan kemiskinan di pedesaan. Petani yang tidak dapat ikut dalam program asuransi ini, maka petani tidak memiliki modal, sehingga kemiskinan akan terus bertambah. Yang ketiga adalah dapat memperburuk instabilitas sosial. Petani akan berkonflik dengan sesama petani karena tidak ada lahan pertanian yang digunakan untuk kegiatan petani. Yang keempat adalah beban anggaran bertambah. Pemerintah akan terus memberikan bantuan darurat kepada petani jika
tidak dibarengi dengan solusi ini. Kemudian bagaimana strategi advokasi kebijakan yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah mendorong lembaga legislatif khususnya DPR untuk melakukan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 agar mengaktifkan klausal wajib petani untuk ikut serta dalam program asuransi pertanian. Yang kedua adalah melakukan koalisi dengan LSM, organisasi petani dan akademisi untuk memberikan dan menyebarluaskan studi kasus petani yang berhasil dan mendapatkan ganti rugi karena ikut asuransi pertanian. Dan yang ketiga adalah menggunakan forum publik dan media massa untuk menyebarluaskan kerugian petani yang tidak ikut dalam asuransi. Yang terakhir adalah mempengaruhi strategi APBN dan APBD agar pemerintah pusat dan daerah meningkatkan subsidi premi bagi petani-petani kecil. Hidup petani, hidup rakyat Indonesia.